Kini kerjasama proyek pengembangan pesawat jet tempur KF-21 Boramae Indonesia bersama Korea Selatan kembali menjadi sorotan, di mana setelah melalui proses riset atau pengembangan yang begitu panjang, akhirnya pilot TNI Angkatan Udara, Kolonel Penerbang Ferel Penom Regional, untuk pertama kalinya berhasil menerbangkan prototipe pesawat jet tempur KF-21 Boramae di kursi depan pada 27 Juni 2025. Pesawat yang diterbangkan ini merupakan pesawat jet tempur dual pilot, di mana ia terbang selama 1 jam, yang didampingi oleh pilot uji Korea Aerospace Industry, yaitu Ko Hwi-seok, yang duduk di kursi belakang. Dengan keberhasilan pilot penerbang Indonesia dalam uji manuver ini, tentunya sekaligus menunjukkan bahwa kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan dalam pengembangan bersama pesawat jet tempur generasi 4,5 KF-21 Boramae kini terus berlanjut di tengah isu desas-desus bahwa Indonesia tidak lagi melanjutkannya dan digantikan oleh negara lain. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan KF-21 Boramae dengan program awal bernama KFX dan IFX berjalan penuh dinamika sejak dimulainya kesepakatan proyek ini pada tahun 2010. Hal itu karena Indonesia sempat beberapa kali menunda kewajiban pembayaran dari kesepakatan 20% penanggungan biaya pengembangan prototipe pesawat jet tempur KF-21 Boramae. Sementara menurut beberapa situs resmi, adapun proyek pesawat jet tempur KF-21 Boramae generasi 4,5 Indonesia dan Korea Selatan ini akan mulai diproduksi massal pada tahun 2026 mendatang, setelah seluruh rangkaian uji coba penerbangan tuntas dilaksanakan, dan kini 6 unit prototipe KF-21 Boramae telah dibuat oleh KAI dan digunakan untuk uji darat maupun uji penerbangan. Sementara di sisi lain, menurut Kepala Dinas Penerbangan TNI Angkatan Udara, uji penerbangan ini juga memperkuat kontribusi aktif Indonesia dalam proses pengujian dan pengembangan KF-21 sebagai calon kekuatan udara masa depan Indonesia. Keterlibatan langsung pilot TNI Angkatan Udara dalam fase uji terbang ini mencerminkan keberhasilan program transfer of technology, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, pertahanan, dan sekaligus menjadi simbol nyata dari semangat kolaborasi strategis antar negara, ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara. Ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsma Inyoman Saunyana. Dengan kerjasama program pesawat jet tempur KF-21 Boramae ini, tentunya tidak hanya membawa manfaat teknis, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra utama dalam pengembangan alat utama sistem persenjataan alutsista modern yang berbasis inovasi dan kemandirian industri pertahanan di masa yang akan datang. Mengingat Indonesia hingga saat ini belum mampu membuat sendiri pesawat jet tempur. Sementara di sisi lain, berdasarkan kutipan sumber media informasi terkait, industri KAI mendapat kontrak dengan DAPA untuk pertama kalinya, di mana di tengah pengembangan pesawat jet tempur KF-21 Boramae, Korea Aerospace Industry mendapat kontrak tambahan dari Lembaga Pertahanan Korea Selatan. Hal itu disampaikan dalam siaran persnya pada 26 Juni 2025. KAI mengumumkan jika telah menandatangani perjanjian senilai 2,39 triliun won dengan Angkatan Udara Korea Selatan untuk membangun 20 unit pesawat jet tempur KF-21 tambahan. Dengan tambahan kontrak tersebut, DAPA memesan 20 unit pesawat jet tempur KF-21 Boramae untuk Angkatan Udara Korea Selatan atau Republic of Korea Air Force. Sementara di sisi lain, jika kita melihat kemampuan atau spesifikasi sementara untuk pesawat jet tempur KF-21 Boramae Indonesia dan Korea Selatan ini, tentunya akan menjadi nilai strategis bagi industri pertahanan dalam negeri di masa depan dan sekaligus akan mendukung kemandirian alutsista dalam negeri.
Hal ini tentunya karena pesawat yang dikembangkan oleh Indonesia dan Korea Selatan ini adalah merupakan pesawat jet tempur generasi 4,5 dan industri kedirgantaraan KAI sendiri telah merilis spesifikasi sementara dari pesawat jet tempur KF-21 Boramae, di mana pesawat jet tempur KF-21 ini didesain dengan panjang 16,9 meter, lebar 11,2 meter, tinggi 4,7 meter, dan mampu menampung beban hingga 7,7 ton, yang tentu saja memungkinkan pesawat jet tempur KF-21 untuk membawa lebih banyak sistem persenjataan seperti rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan hingga bom konvensional. Tidak hanya itu, sebab untuk melengkapi kemampuan manuvernya di udara dalam menjalankan misi khusus, pesawat jet tempur ini diklaim mampu melesat dengan kecepatan maksimum 2.257 km per jam yang telah dibekali teknologi radar AESA atau Active Electronically Scanned Array yang dapat mengenali target sasaran musuh dari udara dengan jangkauan yang cukup jauh. Selain itu, pesawat jet tempur ini juga dilengkapi 10 lokasi penempatan senjata yang tentu saja menjadi keunggulan tersendiri bagi KF-21 Boramae. Namun selain dibekali sistem persenjataan rudal dan bom konvensional, untuk pesawat prototipe kelima dipersenjatai Cannon Gatling M6120 mm dengan kemampuan 100 peluru per detik. Sementara di sisi lain, di tengah gencar-gencarnya modernisasi alutsista TNI Angkatan Udara, selain pesawat jet tempur KF-21 Boramae, kini kabar baik juga datang untuk armada pesawat jet tempur Angkatan Udara Indonesia. Sebab Indonesia dikabarkan akan mengakuisisi sebanyak 48 unit pesawat jet tempur TF-CAN generasi kelima, yang merupakan salah satu pesawat jet tempur modern di dunia. Informasi rencana Indonesia untuk mengakuisisi pesawat jet tempur CAN tersebut, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, di mana ia menyebut jika negerinya akan mengekspor 48 unit pesawat jet tempur ke Indonesia. Selain itu, Presiden Turki juga menyampaikan bahwa dalam rangka perjanjian yang ditandatangani antara Indonesia dan Turki, termasuk 48 pesawat jet tempur TF-CAN yang bakal diekspor ke Indonesia. Sementara di sisi lain, seperti yang kita ketahui, pesawat jet tempur TF-CAN atau yang juga dikenal sebagai CAN adalah merupakan pesawat jet tempur generasi kelima yang dikembangkan oleh Turki. Pesawat ini memiliki kemampuan siluman, manuver tinggi dan subcross, serta dilengkapi dengan avionik canggih dan radar AESA. Dengan adanya kerjasama pembangunan pesawat jet tempur generasi kelima Indonesia dan Turki ini, tentunya akan menjadi angin segar bagi industri pertahanan dalam negeri. Sebab dengan pembelian 48 unit pesawat jet tempur CAN dan kerjasama pengembangan pesawat jet tempur generasi kelima ini akan meningkatkan pengetahuan dan inovasi industri pertahanan kedirgantaraan Indonesia, sehingga kelak mampu bersaing di kancah internasional dengan akan mengembangkan pesawat jet tempur sendiri. Adapun kemampuan pesawat jet tempur CAN buatan Turki ini sangat luas dan beragam, khususnya dalam peperangan udara dan keunggulan strategis dalam menjalankan berbagai misi, di mana pesawat jet tempur TF-CAN ini dirancang akan mampu memadukan senjata buatan Turki, seperti satu unit meriam 20 mm, 8 titik gantung untuk rudal udara ke udara, udara ke darat, bom konvensional, dan pot senjata di bawah teluk senjata internal untuk menjaga kemampuan silumannya di udara. Dari spesifikasi, pesawat jet tempur ini didesain dengan panjang 20,3 meter, rentang sayap 13,4 meter, dan tinggi 5 meter. Selain itu, pesawat ini didesain untuk mampu melesat di udara dengan kecepatan 1,8 Mach atau 2.470 km per jam.